selamat datang di Bentor, bincang energi, topik, dan opini rileks. Aku Sekar dari BP2JK Riau dan pada sesi kali ini akan membahas mengenai berakhlakologi di lingkungan unit kerja. Tapi sebelum memulai pembahasan, kita perkenalan singkat dengan kakak dan abang yang lain dulu mungkin ya. Silahkan kakak dan abang. Halo semua, aku Roni dari BPJN Aceh. Halo semua, balik lagi aku Tari dari BP2JK Kepri. Halo semua, aku Windy dari BPK Kepri. Dan aku Ato dari BPK Kepri. Karena udah kenal semua nih, izinkan aku membuka pembahasan kali ini dengan pantun ya. Mohon dibantu cakepnya kakak dan abang. Burung nuri hinggap di dahan. Cakep. Berkicau riang penuh harmoni. Cakep. Diskusi kami sudah dilakukan, kini saatnya berbagi inspirasi. Nah, untuk pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai berakhlakologi di lingkungan unit kerja. Sebagai pengingat kembali, nilai berakhlak itu merupakan akronim dari 7 core values ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin dimulai dari Kak Tari terkait nilai yang pertama, yakni berorientasi pelayanan. Silahkan, Kak. Oke, untuk berorientasi pelayanan, karena saat ini aku CPNS BP2JK Kepri dan sedang diperbantukan di prasarana strategis, jadi aku ngambilnya dari unit prasarana strategis ya. Di sini, Satker Prasarana Strategis Kepulauan Riau berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui program pemerataan pendidikan di setiap kabupaten dan kota. Salah satu wujud nyata penerapannya adalah dengan melaksanakan pembangunan sekolah rakyat di beberapa daerah, sehingga akses pendidikan menjadi lebih merata. Dengan hadirnya program fasilitas pendidikan ini, diharapkan masyarakat di wilayah Kepulauan Riau dapat menikmati kesempatan belajar yang setara dan berkualitas tanpa harus terkendala oleh jarak maupun keterbatasan sarana. Nah, kalau dari aku, nilai akuntabel di BP2JK Riau itu digambarkan dengan melakukan setiap pekerjaan sesuai aturan dengan menjaga integritas, penuh tanggung jawab, serta keterbukaan dalam setiap proses administrasi maupun teknis. Nah, hal ini itu terbukti dengan penerapan SNI ISO 37001 tahun 2016 mengenai sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP di unit kerja. Nambahin, untuk unit kompeten, prasarana strategis Kepri itu juga berupaya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme melalui pelatihan teknis serta manajerial yang relevan dengan pembangunan infrastruktur di kawasan kepulauan. Salah satu bentuk penerapannya adalah staf senior di sini mengikuti workshop pengisian SIPASTI, Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyusunan HPS, Harga Perkiraan Sendiri. Dengan penugasan kompetensi tersebut, pelaksanaan proyek strategis dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oke, saya akan menjelaskan nilai harmonis di prasarana strategis Kepri. Bisa dibilang, atasan dan senior saya di PS adalah teladan berakhlak nyata di depan mata saya. Karena saya mendapatkan bagian nilai harmonis, maka saya akan fokus berbicara pada substansi pelajaran. Semenjak saya dipindah tugaskan sementara di PS Kepri, atasan dan senior saya yang sudah lebih dulu bekerja bersama di Satker PS menularkan nilai harmonis yang sangat terasa bagi saya dan teman-teman CPNS yang lain. Meskipun kami datang dari latar belakang yang berbeda-beda, suku, daerah, dan agama, bahkan budaya, tidak ada sekat di antara kami. Komunikasi tetap cair, suasana kerja hangat, dan atasan maupun senior kami selalu menanyakan kabar dan memastikan kami baik-baik saja di tempat kami ditugaskan. Ini membuat kami merasa dihargai, dilindungi, dan nyaman berkembang di sini. Begitu Kak Sekar. Nih, kalau dari aku, karena aku penempatan di BPK Kepri, untuk nilai loyal dari semua karyawan di BPK Kepri itu, jadi semua karyawan itu menjalankan tugas tanpa mengenal waktu demi kelancaran kawasan di Kepulauan Riau yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan untuk mewujudkan Indonesia maju. Jadi di Kepulauan Riau itu kan terbentuk dari beberapa pulau ya. Jadi kita itu harus siap untuk ditugaskan
ke beberapa pulau itu dengan tantangan geografisnya. Gitu kalau dari aku. Kalau aku, mungkin saat ini ditempatkan di seksi KPJ BPJN Aceh ya. Di seksi ini, semua harus selalu sigap menghadapi situasi tidak terduga, seperti bencana alam. Sebagai contoh, saat akses jalan rusak, tim harus segera bergerak cepat, menyusun rencana darurat, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan juga mencari solusi terbaik. Dan juga sikap terbuka terhadap metode baru harus tetap dijadikan kunci untuk adaptasi yang lebih relevan dan tangguh dan juga produktif. Selain itu, di seksi KPJ ini juga mereka harus selalu berkolaborasi baik dengan seksi lain di BPJN Aceh maupun dengan instansi eksternal seperti Dinas PPR Provinsi dan juga Pemkab dalam perencanaan proyek jalan antar kabupaten ataupun jembatan. Mereka duduk bersama menyelaraskan program, berbagi data, sumber daya, dan keahlian agar hasil yang dicapai lebih optimal. Mungkin itu dari saya. Baik, ini mantap banget ya dari masing-masing unit kerja, berarti sudah secara garis besar sudah menerapkan nilai berakhlak. Kalau gitu itu aja pemaparan terkait berakhlakologi di lingkungan unit kerja kami. Nah, sebelum kami tutup akan ada pantun nih dari Kakak dan Abang. Silahkan Kakak dan Abang. Oke, berlayar pagi membawa harapan. Cakep. Sampai ke dermaga penuh semangat. Cakep. Cakep. ASN berakhlak jadi pegangan. Cakep. Untuk negeri kita bergerak tepat. Oke deh, segitu aja dari Bentor. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.